Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dalam renungan harian Covenant City Church. Saudara, sebagai orang Kristen, kita dianugerahkan firman Tuhan. Dan melalui firman inilah kita dapat mengenal segala kepenuhan tentang Allah. Dan di dalam firman inilah Tuhan telah menyatakan dirinya dengan lengkap. Ia menyatakan janji keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ia menyatakan segala sesuatu yang kita perlukan untuk kita mengenal Kristus, bersekutu dengannya, dan juga untuk hidup memuliakan namanya. Namun seringkali saudara, kita menemukan kesulitan dalam kita memahami firman Tuhan. Tidak seluruh bagian firman Tuhan itu adalah bagian yang mudah untuk kita mengerti. Dan juga tidak mudah juga bagi kita untuk menghidupi setiap apa yang firman Tuhan nyatakan kepada kita. Namun ini bukan menjadi suatu alasan supaya kita mengabaikan firman Tuhan. Tuhan tetap memerintahkan dan menuntun kita untuk hidup sesuai dengan kebenaran yang tercantum di dalam firman-Nya. Oleh karena itu penting bagi kita saudara-saudara sekalian untuk terus bersekutu dalam firman Tuhan, untuk memiliki pengertian yang benar dan hidup dengan setia menurut firman Allah sendiri. Nah, hari ini kita akan melihat satu perenungan dari kitab Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai 14 yang menyatakan kepada kita satu kebenaran tentang bagaimana Tuhan memampukan kita untuk menghidupi firman Tuhan. Kita buka Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai 14. Inilah firman Tuhan. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Demikian firman Tuhan. Saudara, firman yang baru saja kita baca ini adalah satu pesan yang Musa sampaikan kepada bangsa Israel sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Musa pada saat ini telah memberikan kepada mereka firman atau hukum-hukum Allah yang menjadi ketetapan-ketetapan untuk mereka hidup setia, hidup berkenan dan memuliakan Allah yang akan mereka hidupi nanti saat mereka menjadi satu bangsa di tanah perjanjian. Dan di sini Musa memperkatakan satu hal, bahwa perintah-perintah atau firman-firman yang telah ia sampaikan kepada bangsa Israel itu bukanlah firman yang sukar, bukan firman yang jauh daripada mereka. Dan saudara, kita mungkin selama ini berpikir bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang mungkin tidak relevan bagi kehidupan kita. Firman Tuhan mungkin kita pikir saat ini adalah firman yang mungkin tidak menjawab persoalan kehidupan kita, atau firman yang mungkin sulit untuk kita mengerti dengan latar belakang pendidikan kita, dengan kemampuan kita berpikir, kemampuan kita menganalisa, saudara-saudara sekalian. Namun di sini Musa memberikan satu penekanan, itu tidak mudah, itu tidaklah sukar bagi kita. Firman itu tidak jauh, dikatakan ayat 12 dan 13, firman Tuhan itu bukan seperti firman yang tersembunyi, bukan firman yang berada di atas sana, atau firman yang dengan kata lain harus seseorang itu meraihnya dengan satu kemampuan tertentu untuk kita mengerti firman itu, atau memiliki satu kekuatan tertentu agar kita dapat meraih firman itu untuk kita lakukan bagi kehidupan kita. Tidak seperti itu. Di ayat 14 dikatakan firman ini sangat dekat, yaitu di dalam mulut kita dan di dalam hati kita untuk dilakukan. Nah saudara, bagaimana Musa bisa sangat yakin sekali pada waktu itu kalau firman ini ada di dalam hati semua orang Israel, hati semua umat perjanjian Allah. Saudara, hal ini hanya terjadi karena Tuhan sendirilah yang telah beranugerah bagi bangsa Israel pada saat itu. Bangsa Israel dapat mengenal firman Allah. Mereka dapat mengetahui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang beranugerah bagi mereka, Tuhan yang memimpin mereka. Karena Tuhan sendiri di dalam anugerahnya menyatakan saat Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, melewati atau menyeberangi Laut Merah, lalu akhirnya mereka juga dibawa dalam sebuah perjalanan di mana mereka di situ dididik di padang gurun untuk mereka mengenal Allah dan untuk mengenal segala ketetapan-ketetapan Allah.
Itulah Musa katakan, firman itu ada di dalam hati kita. Saudara-saudara sekalian, memang firman Tuhan adalah firman yang sangat luas sekali, sangat besar sekali. Mungkin di dalam cakupan kita mungkin tidak mudah untuk mengerti firman itu secara cepat. Tetapi saudara, ini adalah janji Tuhan. Tuhan sendiri yang sudah mencurahkan anugerahnya kepada kita, yang telah datang ke dalam dunia ini. Tuhan Yesus yang telah mati dan telah membebaskan kita dari segala belenggu-belenggu dosa kita, yang membawa kita tidak dapat mengerti firman Tuhan. Tuhan telah melepaskan itu semuanya, dan kita, saudara-saudara sekalian, saat ini diberikan satu hati, diberikan satu kekuatan yang daripada Roh Kudus semata, agar kita dimampukan untuk hidup di dalam firman Tuhan, agar kita dimampukan untuk mengerti firman Tuhan. Dan saudara, tanpa pertolongan daripada Roh Kudus semata, tanpa campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita tidak mungkin dapat mengenal firman Tuhan, dan kita tidak akan mungkin dapat untuk bersekutu di dalamnya atau menghidupi firman Tuhan ini dengan baik, saudara-saudara sekalian. Dan inilah mengapa saat ini, saudara-saudara sekalian, firman yang ada di dalam, yang kita terima ini adalah firman yang dekat kepada kita. Firman ini adalah firman yang sangat relevan kepada kita, karena Roh Kudus ada di dalam setiap kita dan akan mendorong kita, memampukan kita untuk hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saudara, jangan stop untuk bersekutu di dalam firman. Teruslah belajar, berjuang, milikilah kerendahan hati, milikilah hati yang takut akan Tuhan saat kita mendengar firman Tuhan, saat kita belajar di dalam firman Tuhan. Biarkan Roh Kudus bekerja dan melembutkan hati kita, merendahkan kita, saudara-saudara sekalian, agar hidup kita semakin serupa dan segambar dengan penyataan Allah. Dan di situ semakin mengenal Allah, dan di sana kita akan melihat sukacita dan damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Allah. Mari kita berdoa. Bapa, Kau menganugerahkan firman ini kepada kami, bukanlah sebuah firman yang mustahil untuk kami hidupi, tapi Kau memberikan kami Roh-Mu yang kudus, yang diam di dalam setiap anak-anak-Mu, yang sudah Kau tebus, yang sudah Kau nyatakan di dalam kasih-Mu, Tuhan. Tuhan, biar di dalam pernyataan ini, Tuhan, kami melihat satu kebenaran ini dan hidup dengan iman kami, Tuhan, untuk hidup kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu saja, Bapa, dan bukan sesuai dengan kekuatan kami saja. Bapa, bantu kami, setiap kami, untuk mengerti kebenaran firman-Mu, terutama juga untuk menghidupinya, Tuhan, karena tanpa pertolongan-Mu, Tuhan, kami tidak dapat melakukan ini sendiri, Tuhan. Bapa, biar Kau singkapkan kepada kami terus-menerus kebenaran-kebenaran-Mu, Tuhan. Biar kehidupan kami senantiasa melihat Engkau, dan kehidupan kami memuliakan nama-Mu, Tuhan, di dalam setiap hidup kami. Terima kasih, Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.